Halo semuanya, kenalin aku Ellen Harsana dengan NIM C14012410005. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian materi dari pertemuan pertama hingga kelima yang berkaitan dengan sistem reproduksi ikan, mulai dari ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi, lalu ciri seksual primer dan sekunder pada hewan vertebrata, serta perkembangan gonad pada ikan lele dan mas, hingga parameter reproduksi seperti GSI, HSI, dan penggunaan USG. Di akhir, kita juga akan membahas tentang fekunditas dan sebaran diameter telur sebagai indikator penting dalam reproduksi. Yuk ikuti keseruan video praktikum selama 5 pertemuan kali ini. Halo semuanya, kenalin aku Alinur Hasana dengan NIM C14012410005 dari kelompok 1 dari paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membedah ikan dan membedakan antara ciri seksual primer dan sekunder pada praktikum kali ini. Ikuti keseruan kelompok kami ya. Metode pembedahan ikan nila, lele, dan mas diawali dengan mematikan bagian modula oblongata menggunakan alat bedah hingga ikan lemas dan tidak bergerak. Setelah ikan dalam kondisi lemas, dilakukan sayatan pada bagian perut mulai dari operkulum hingga mendekati lubang orbital dengan pola sayatan ikan nila dan mas berbentuk U dan ikan lele berbentuk T, menyesuaikan ukuran dan bentuk tubuh ikan. Rongga perut kemudian dibuka secara perlahan untuk memudahkan proses pengeluaran organ dalam, di mana organ-organ seperti hati, lambung, usus, dan limpa dan gonad dikeluarkan satu persatu menggunakan pinset atau alat bedah dengan hati-hati agar tidak pecah, rusak, atau bocor. Proses pengeluaran organ dilakukan secara bertahap dengan menjaga posisi organ tetap utuh sehingga struktur anatomi dapat diamati dengan jelas. Kemudian seluruh hasil pembedahan diamati dan didokumentasikan sebagai alat untuk laporan praktikum. Ikan adalah hewan vertebrata yang hidup di perairan dan bernapas menggunakan insang serta memiliki sirip yang berfungsi untuk membantu proses pergerakan. Struktur tubuhnya yang memanjang dan bersifat hidrolisis memungkinkan ikan bergerak secara efektif dan menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan. Fitrah et al. 2016. Menurut Wellher et al. 2020, karakteristik seksual sekunder merupakan ciri-ciri yang muncul pada saat organisme mencapai kematangan seksual. Karakteristik ini berfungsi untuk membedakan jenis kelamin dalam kondisi perkembangan normal dalam ditemukan pada ikan maupun betina yang umumnya berada di bawah kendali hormonal. Nah, karakteristik seksual primer merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan sistem reproduksi dan berperan dalam reproduksi organisme. Karakteristik seksual primer meliputi organ gonad yaitu testis pada individu jantan dan ovarium pada individu betina. Budi et al. 2022. Menurut Ramadhin et al. 2024, ikan nila merupakan spesies yang memiliki berbagai keunggulan biologis, diantaranya kemampuan reproduksi relatif cepat, serta pertumbuhan yang pesat, serta daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan. Lalu menurut Abanikanda et al. 2019, ikan lele merupakan spesies yang menunjukkan perbedaan jelas antara jantan dan betina, terutama pada bobot tubuh serta ukuran morfometrik tertentu. Berikut adalah jurnal yang dipakai dalam laporan praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Alinur Hasana dengan NIM C14012410005 dari kelompok 1 paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder pada ikan vertebrata. Ikuti keseruan praktikum kali ini ya. Ciri seksual primer dan sekunder pada kepiting menjadi dasar utama dalam membedakan jantan dan betina. Pada ciri seksual primer, kepiting jantan memiliki gonopod yang terletak pada bagian abdomen dan berfungsi untuk mentransfer sperma saat perkawinan. Jantan juga memiliki gonopod saat saluran reproduksi. Kepiting betina memiliki gonopod sebagai tempat keluarnya telur serta ovarium yang berkembang dan membesar sesuai tingkat kematangan gonad.
Oparium betina dapat mengalami perubahan warna seiring proses pematangan telur. Pada ciri seksual sekunder, perbedaan paling jelas terlihat pada bentuk abdomen. Kepiting jantan memiliki abdomen sempit dan berbentuk segitiga, sedangkan betina memiliki abdomen lebar dan membulat untuk membawa serta melindungi telur. Capit jantan umumnya lebih besar dan kuat dibandingkan betina, berfungsi untuk pertahanan dan persaingan. Ciri seksual primer dan sekunder pada udang menjadi dasar dalam membedakan individu jantan dan betina. Pada ciri seksual primer, udang jantan memiliki petasma, yaitu modifikasi kaki renang pertama yang berfungsi sebagai alat transfer sperma saat perkawinan. Jantan juga memiliki gonofor sebagai saluran keluarnya sperma. Udang betina memiliki tilikum, yaitu struktur yang berfungsi menerima dan menyimpan sperma, serta gonofor sebagai saluran keluarnya telur. Betina juga memiliki oparium yang berkembang di bagian dorsal tubuh dan mengalami pembesaran sesuai tingkat kematangan telur. Ciri seksual primer pada lobster meliputi letak gonofor dan struktur reproduksi yang berperan langsung dalam perkawinan. Pada jantan, gonofor terletak di pangkal kaki jalan kelima serta memiliki pleopod termodifikasi untuk mentransfer spermatofor. Pada betina, gonofor berada di pangkal kaki jalan ketiga sebagai tempat keluarnya telur. Ciri seksual sekunder pada lobster tampak dari perbedaan ukuran dan bentuk tubuh. Jantan umumnya memiliki capit lebih besar dan tubuh lebih kokoh, sedangkan betina memiliki abdomen lebih besar untuk membawa telur pada pleopod. Menurut PitchArt 2021, ciri seksual primer dan sekunder menjadi perbedaan antara jantan dan betina pada krustasea. Struktur primer seperti gonofor, gonofod, platasma pada udang, dan tilikum pada udang betina berperan langsung dalam reproduksi. Sedangkan ciri sekunder tampak pada perbedaan bentuk abdomen, ukuran capit, dan proporsi tubuh. Lalu menurut Rajkumar et al. 2023, pada udang jantan memiliki testis berlobus yang terhubung ke vas deferens dan bermuara pada gonofor, sementara betina memiliki oparium memanjang dan dengan perkembangan oosit sesuai tingkat kematangan gonad. Sementara itu, menurut Moraes et al. 2024, pada lobster dan kepiting bakau, dimorfis terlihat dari modifikasi pleopod jantan sebagai alat kovulasi serta abdomen betina yang lebih lebar untuk membawa telur. Menurut Dildar et al. 2025, gonad betina umumnya relatif lebih besar dan mengalami perubahan, sedangkan gonad jantan lebih relatif kecil. Perkembangan ini dikendalikan oleh regulasi hormonal yang memengaruhi diferensial seksual pada krustasea. Ini merupakan literatur yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Ainur Rasana dengan NIM C14012410005 dari kelompok 1 paralel 3. Di sini kami akan mengidentifikasi bagian gonad pada ikan emas dan lele. Ikuti keseruan kelompok kami ya. Pada pos 1, kami mendapatkan 2 ekor ikan lele jantan dan betina untuk diidentifikasi pada bagian mana dan tingkat kematangan gonad apa pada lele yang kami amati. Di sini saya mengamati dan mencari keberadaan gonad di jantan dan betina. Nah, setelah kami identifikasi, terdapat pada ikan lele betina terdapat keberadaan gonad yang dimana bisa disebut TKG2. Hal tersebut karena ditandai dengan adanya oparium yang besar berwarna kemerahan serta telah mengandung sel telur. Sementara itu kami mendapatkan gonad pada ikan lele jantan bisa ditandai dengan TKG1 karena memiliki ciri-ciri berbentuk benang tipis dan pipih. Pada pos 2, kami mendapatkan 2 ekor ikan mas jantan dan betina. Di sana kami mengidentifikasi adanya keberadaan gonad pada ikan mas jantan dan betina. Setelah diidentifikasi, terdapat pada ikan mas jantan memiliki ciri-ciri gonad besar panjang berwarna putih termasuk ke TKG 4, sedangkan ikan mas betina pada pos 2 ini berada pada TKG 2 karena memiliki ciri oparium mulai membesar dan sedikit mengandung sel telur. Selanjutnya kita masuk ke pos 3, di mana pos 3 itu melakukan konulasi pada ikan
lele betina. Nah, diketahui bahwa ikan lele betina pada tingkat kematangan gonad TKG 3. Nah, kondisi tersebut ditandai dengan ovarium yang tampak semakin menebal dan berwarna kecoklatan. Terus, telur yang terdapat pada ovarium juga menunjukkan ukuran dan bentuk yang relatif seragam. Nah, di pos 3 juga, ikan lele jantan pada pos kanulasi terdapat pada TKG 2 karena ditandai dengan adanya testis yang membesar, terlihat jelas dan berwarna keabu-abuan. Tama et al. 2022. Durasi pematangan gonad lele betina secara alami relatif lama, yaitu sekitar 3 bulan sehingga pemijahan tidak dapat dilakukan setiap bulan tanpa perlakuan khusus. Lalu menurut Mantai Borbir et al. 2022, pada lele jantan kematangan seksual dicapai lebih lambat karena memerlukan waktu pertumbuhan sekitar 8 hingga 12 bulan sebelum memasuki fase reproduktif. Tingkat kematangan gonad atau TKD jantan dibagi menjadi 5 stadium berdasarkan peranan morfologi, yaitu stadium 1 belum matang, gonad kecil dan transparan. Nah, stadium 2 itu awal perkembangan, jumlah ukuran membesar dan warna keputihan. Stadium 3 mendekati matang dengan ukuran sekitar setengah rongga tubuh. Yang keempat, matang gonad beserta mengandung sperma, dan yang kelima, pasca pemijahan gonad mengecil kembali. Lalu menurut Muiz 2021, pada ikan mas jantan TKG juga diklasifikasikan menjadi 5 fase berdasarkan perubahan ukuran warna testis, mulai dari TKG 1 yang sangat kecil dan transparan hingga TKG 4 yang terisi penuh, sedangkan TKG 5 menunjukkan kondisi pasca matang dan bagian testis mulai menyusut. Halo semuanya, kenalin aku Elmir Hasana dengan NIM C140124105. Pada praktikum kali ini dengan judul HSI atau Hepatosomatic Index dan GSI atau Gonadosomatic Index dan USG ultrasonografi. Ikuti keseruan praktikum kali ini ya. Pada praktikum kali ini, di sini saya akan menjelaskan apa itu GSI, HSI, dan USG. Ikuti keseruan praktikum kali ini ya. Kumar et al. 2019 menyatakan bahwa kematangan gonad pada ikan tidak dapat dinilai hanya dengan satu parameter. Indikator tunggal seperti Gonadosomatic Index atau GSI tidak selalu mencerminkan kondisi reproduksi secara tepat, termasuk ukuran gonad, kadar hormon seks, struktur histologi, serta profil plasma yang memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai status reproduksi individu. Lalu menurut Schilling et al. 2025, indeks hepatosomatik atau HSI mencerminkan kondisi tubuh ikan sekaligus berfungsi sebagai indikator cadangan energi yang digunakan selama perkembangan gonad dan musim reproduksi. Penurunan nilai HSI terjadi saat gonad mencapai kematangan dan saat musim pemijahan, mencerminkan mobilisasi cadangan energi dari hati untuk mendukung proses reproduksi terutama pada betina yang mengalami oogenesis. Flores et al. 2019 menyatakan bahwa indeks gonadosomatik atau GSI mengukur perbandingan bobot gonad terhadap bobot tubuh total atau setelah pengosongan isi perut. Indeks ini banyak digunakan untuk menilai dan membandingkan kondisi reproduksi antara individu atau kelompok ikan. GSI memberikan informasi mengenai waktu dan durasi musim pemijahan. Menurut Hasan et al. 2020, hubungan kematangan gonad dengan fekunditas menunjukkan korelasi positif, di mana tingkat kematangan gonad yang lebih tinggi cenderung meningkatkan jumlah telur yang akan dihasilkan.